kalau pagi kan semangat ya Bapak Ibu ya. Tadi baru dapat ilmu ya dari Dr. Rosmaida. Ilmunya luar biasa, apa biasa? Luar biasa. Ilmunya buat saya, buat Dr. Rosmaida, walaupun kami sudah jadi dokter, saya sudah jadi dokter 44 tahun, ya, tapi ilmunya masih sangat luar biasa buat kami. Ya, Bapak Ibu baru dapat sore ini. Ya, tapi ini yang bikin saya tertarik oleh transfer factor. Pendidik apa Bu? Ini apa Bu? Pendidik sistem imun. Bapak Ibu harus tahu nih, ya. Karena orang selalu nanya kalau yang masih ada di botol itu semua obat ya. Ini bukan obat ya. Tadi dokter sudah bilang ya. Ini apa? Suplemen, makanan sehat, imun kita pintar, ya. Jadi namanya pendidik sistem imun, bukan obat, bukan steril, bukan stem cell, bukan herbal, ya. Jadi ini pendidik sistem imun yang bisa aman untuk bayi baru lahir sampai yang udah cuci darah. Bahkan mereka bisa lepas dari cuci darah, mereka bisa sembuh dari kanker. Jadi dokter cerita nggak soal kanker ya? Cerita. Kalau saya mau cerita soal cucu saya yang 5 orang. Cucu saya 5 Bapak Ibu. Tapi semuanya pakai ini. Ya, yang nomor 4 mana Allah kasih dengan sindroma trisomi 18, kelainan genetik. Anak-anak seperti itu organnya nggak ada yang normal. Jadi biasanya hanya hidup cuma 4-6 bulan udah nggak ada. Karena organ matanya nggak bisa lihat, kupingnya nggak bisa dengar, otaknya kecil, ya. Tapi cucu saya apa yang terjadi Bu ketika dikasih ini? Dikasihnya hanya ini yang belum muda ya. Hanya itu mulai lahir, dia lahirnya hanya dengan 1.500 gram. 1.500 gram segede apa Bu? Ya, dia harus masuk NICU. Dokter yang udah bilang, dokter kita siapin BPJS aja karena masuk NICU nggak tahu berapa lama harganya bisa miliar. Jadi saya urus ke BPJS. Udah ketahuan bahwa cucu saya ada kelainan genetik. Suami saya, hanya suami saya yang menenangkan kami, ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau dengar kalau cucunya sakit seperti itu, sedih apa sedih? Sedih banget, bukan sedih lagi. Ya, ketika dengar bahwa cucu saya nanti bakal seperti itu, kan kita nggak mungkin gugurin ya. 3 waktu kandungannya 33 minggu ketahuan, oh ini bayinya ternyata kenapa nggak bisa tambah besar, kenapa nggak bisa naik berat badannya, ternyata ada sindrom. Ya, tapi ya sudah, itu Allah yang kasih buat kami. Ya, suami saya cuma bilang apa? Dokter tadi udah cerita tentang suami saya ya. Suami saya guru besar di FKUI, spesialis paru. Suami saya cuma bilang karena sedih. Kamu kan punya ilmu, kamu kan punya transfer factor. Langsung berbunga-bunga lah, iya ya. Allah kasih, ini kan juga dari Allah ya Bapak Ibu. Ini dari Allah bukan? Tadi Bapak Ibu dikasih nama dokter dari mana ini? Ini asalnya dari mana? Kolostrum susu sapi yang baru melahirkan. Ada nggak di kolostrum ibu manusia? Ada Bu. Jadi waktu ibu melahirkan, dalam kolostrum ibu ada ininya, ada molekul transfer faktornya. Yang jika sekarang kan suruh kasih yang inisiasi menyusui ini ya. Begitu bayinya lahir, suruh kasih kolostrumnya. Dulu kan suruh buang, bener nggak Bu? Iya. Karena apa katanya susu basi, bener nggak? Warnanya keruh, kuning ya. Itu nggak banyak, cuma 3 cc. Tapi justru di situ ada molekulnya Bu. Yang naruh itu siapa Bu? Yang naruh di situ? Iya. Makanya saya juga senang dapat itu. Suami saya cuma bilang kenapa susah ada ini. Cuma ini yang saya kasih. Ya, waktu lahir dia langsung masuk NICU, langsung masuk inkubator, semuanya selang. Semua yang ada diselang, minumnya juga diselang. Asi ibunya diperang, kemudian dimasukin ke botol, dimasukin nanti perawatnya yang ngasih. Saya bilang kesempatan untuk masukin molekulnya ini ke dalam asi ibunya.
Jadi tiap minum kita buka satu kapsul masukin. Ya, satu hari kan minumnya 3 jam per 3 jam. Jadi dapat 8 kali 3. Jadi satu hari minumnya sejak air udah 8 kapsul. Aman nggak? Aman nggak, Bu? Kan tadi asalnya dari mana? Kolostrum. Ternyata molekulnya itu Allah ciptakan sama antara binatang dengan manusia. Luar biasa kan? Makanya kita bisa makan yang dari kolostrum susu sapi. Karena kita nggak mungkin minta pada ibu yang baru melahirkan ya. Nanti kalau ada ibu yang baru melahirkan, waduh ini nih si ibu A di sini melahirkan, dia punya kolostrum. Aku minta TF-nya, aku minta kolostrum, kasih nggak? Cuma 3 cc. Kalau pada sapi dia bergalon-galon. Coba Allah luar biasa kan? Dan anak sapi itu cuma buku setengahnya Bapak Ibu. Jadi kita nggak rebutan sama anak sapi ngambil ini. Ya, kita tidak menzalimi anak sapi. Ya, anak sapi itu cukup setengahnya, tapi setengahnya lagi biasanya dibuang. Nah, perusahaan For Life Research ya ini melihat di mana nih sumber transfer faktor yang banyak. Dia nggak nyari di apa, di harimau enggak ya, nyari di kucing enggak ya, kan itu binatang yang melahirkan, karena dia juga punya transfer faktornya dalam molekul kolostrumnya, dapatnya di susu sapi. Kemudian tahun 2000 ada lagi penelitian, ya Dr. Bob itu nemu kok binatang-binatang yang bertelur, ternyata di telur kuning telur ayamnya ada molekul ini. Ya, ibu lihat sama bapak kalau dia habis menetas anak ayam, makannya di mana Bu? Di piring. Gak kayak kita ya. Makannya di mana Bu? Anak ayam. Makannya di mana Bu? Gak pernah lihat ya? Di mana makannya dia? Di selokan, di tanah. Itu steril nggak? Banyak nggak kumannya? Dia sehat apa tetap aja makan terus? Makan terus, karena ternyata di kuning telurnya udah ada molekul ini. Bapak Ibu yang datang sore ini benar tadi katanya Pak Kurnia, katanya siapa tadi ya? Yang datang sore ini Allah kasih petunjuk, ya Bapak Ibu baru dengar. Karena masih banyak sekali yang belum tahu apa ini transfer faktor. Selalu kalau saya kenalkan, mereka selalu nanya ini apa dokter? Ini apa dokter? Katanya kemarin kita baru dapat angka bahwa di antara 200 berapa, hampir 290 juta ya rakyat Indonesia ya, yang baru kenal transfer faktor sekitar 5 juta. Jadi masih banyak nggak Bapak Ibu kalau ngomong kemana-mana masih banyak nggak yang belum dengar? Masih. Ya, kami juga bicara ke Lampung, kami bicara sampai ke mana Dokter Ros ya, kita ke mana? Kalau Dokter Ros sampai sana, sampai Digul, sampai ujung timur. Ya, saya sudah sampai Aceh, sampai Medan kita berdua bicara di rumah sakit di depan profesor. Ya, belum bicara depan profesor, takut enggak, yang saya bawa benar kok, yang saya bawa hasil penelitian. Kita nggak bohong. Ya, semua ada hasil penelitiannya dan masuk majalah kedokteran grade A. Ya, terus tadi kembali ke cucu saya. Cucu saya apa yang terjadi Bapak Ibu? Sekarang umurnya hampir 4 tahun. Ya, tambah pintar. Dia diperiksa sama teman-teman saya, dokter spesialis anak di RSCM Kencana. Semuanya bagus Bu, normal. Jantungnya bagus, pendengarannya dites pakai bera bagus. Ya, matanya juga dites sama dokter mata berkali-kali. Gimana caranya supaya ini pupilnya besar sehingga kita bisa lihat retinanya. Retinanya normal. Itu siapa itu? Kita cuma minum ini, cuma saya kasih ini, nggak ada yang lain. Dokter yang lain nggak mau kasih obat atau nggak ada obatnya. Ya, organnya sudah tercipta nggak benar. Ya, tapi dengan sistem imunnya dia kita pintarkan, dia tumbuh kembang kan ya. Kita biarkan dia tumbuh kembang, tapi tumbuh kembangnya dengan didampingi molekul imun. Dan pintar Bu, cucu saya yang lain juga pintar banget. Ngomong bahasa Inggris nggak pakai belajar. Tiba-tiba ketemu ngomong bahasa Inggris, kasih terus kita nggak tahu dia ngomong apa. Ya, jadi Bapak Ibu di sini juga
kita pakai untuk anak-anak yang autis. Kalau yang autis aja bisa, apalagi yang sehat ya. Terus tadi ada pertanyaan juga dari yang suka konsul sama saya. Dokter, saya mulai minum kapan? Nunggu sakit nggak Bu minumnya? Ya. Ibu di sini sehat semua? Apa terlihat sehat? Kok ketawa? Ketika ditanya sehat, pasti semua bilang sehat. Begitu saya bilang sehat, apa terlihat sehat? Jadi pada ketawa. Memang penelitian WHO bilang, ya, yang terlihat sehat itu di antara populasi ini 75%. Jadi kira-kira kalau di sini nih 75% terlihat sehat ya. Tadi dokter sudah nanya, ada yang bawa obat nggak? Apa ada yang tadi pagi minum obat atau tadi siang habis sebelum makan dia nyuntik insulin? Nanti malam jangan lupa kapsulnya udah disiapin dalam box obat. Oh, nanti malam jangan lupa nih obat darah tingginya ada 3 macam. Ya. Dulu saya darah tinggi Bapak Ibu. 11 tahun lalu saya menderita darah tinggi. Tapi saya coba kapsul ini, saya tidak tahu kalau dia bisa nyembuhin darah tinggi saya. Dalam 3 bulan saya lepas obat sampai sekarang darahnya normal. Ada yang darah tinggi, sakit jantung, diabetes, ada Bu? Nggak ada pasti. Nggak ada yang nggak mau angkat tangan. Kalau saya tanya selalu nggak ada yang mau angkat tangan. Nggak apa-apa Bu, kita sama-sama. Alhamdulillah ibunya bisa datang ke sini, bisa kenalan sama transfer Pak. Jadi kalau nanti mau bertanya mungkin nggak banyak waktunya kita ya Mbak Yesi ya. Nanti kalau masih mau ada yang bertanya, kami masih ada di sini, kita bisa tanya jawab. Oke Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.